Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman. Di sini saya ingin menjelaskan poin yang pertama, yang dimana menjelaskan mengenai pengertian penyusunan anggaran dana. Seperti yang kita ketahui, penyusunan anggaran dana adalah proses perencanaan keuangan yang dilakukan perusahaan secara sistematis untuk mengatur alokasi dana dalam jangka waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Nah, dalam proses ini, perusahaan menentukan bagaimana dana akan digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan operasional maupun pengembangan usaha. Anggaran dana dapat dikatakan sebagai pedoman atau cetak biru perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Karena dengan adanya anggaran, perusahaan dapat mengetahui prioritas pengeluaran dan menyesuaikannya dengan tujuan yang ingin kita capai. Selain itu, anggaran tersebut bukan hanya sekedar daftar pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan. Melalui penyusunan anggaran yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memiliki tujuan yang jelas, efektif, dan mampu mendukung pertumbuhan serta stabilitas perusahaan. Penyusunan anggaran juga membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, mengendalikan biaya operasional, serta mengurangi risiko pemborosan dana. Dengan begitu, perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara lebih terarah, efisien, dan terkontrol. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya penyusunan anggaran dana memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan dan penilaian kinerja perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pengertian penyusunan anggaran dana. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari presentator yang pertama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait komponen-komponen utama anggaran dalam perusahaan. Di dalam perusahaan itu terbagi menjadi 3 komponen, yang mana 3 komponen di sini tujuannya untuk gimana perusahaan tersebut dalam segi pengelolaannya itu, pengelola keuangannya itu teratur dan terarah. Komponen yang pertama di sini adalah anggaran operasional, yang mana anggaran operasional di sini adalah rencana pendapatan dan pengeluaran perusahaan untuk pengeluaran dan pemasukan perusahaan itu sehari-harinya, seperti biaya produksi dan pemasaran dan administrasi lainnya. Komponen yang kedua yakni anggaran modal, yang mana anggaran modal di sini itu digunakan untuk investasi panjang dalam jangka panjang, seperti halnya pembelian mesin baru dan pembelian gedung serta pengembangan teknologi di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah anggaran kas, yang mana anggaran kas di sini adalah untuk memproyeksi arus kas masuk dan keluarnya di dalam perusahaan tersebut. Agar apa? Agar perusahaan tersebut tetap memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban jangka pendek di dalam perusahaan tersebut. Jadi ketiga komponen tadi itu saling berkaitan dan penting untuk menjaga kestabilitas serta perkembangan perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator 3, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dan tahapan dalam penyusunan. Penyusunan anggaran dana perusahaan, yang dimana penyusunan anggaran dana
tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui tahapan yang disiplin. Seperti apa tahapannya? Yang pertama itu penetapan tujuan strategis, yang dimana pimpinan perusahaan menentukan target besar yang ingin dicapai, contohnya ekspansi pasar atau efisiensi pasar. Yang nomor dua apa? Yang nomor dua itu pengumpulan data dan estimasi, yang mana dalam penyusunan anggaran dana perusahaan, setiap divisi mengumpulkan data historis dan melakukan peramalan mengenai kebutuhan dana serta potensi pendapatan di unit mereka masing-masing. Yang selanjutnya, review dan negosiasi, yang mana dilakukan sinkronisasi antara usulan dan divisi-divisi dengan kapasitas keuangan total perusahaan. Di tahap ini sering terjadi penyesuaian agar anggaran tetap realistis. Selanjutnya, yang nomor 4, pengesahan, yang dimana anggaran yang telah disepakati difinalisasi dan disahkan oleh jajaran direksi atau pemilik perusahaan untuk menjadi pedoman resmi. Yang mana kesimpulannya, tahapan yang sistematis memastikan anggaran yang dihasilkan selaras dengan strategi perusahaan, yang mana realistis dan dapat dijalankan. Mungkin sekian dari presentator ketiga, dilanjutkan oleh presentator keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Syafitri Lestari akan menjelaskan poin 4, yaitu tujuan dan manfaat strategis. Yang pertama, alat koordinasi, menyelaraskan gerak antar departemen. Misalnya, divisi produksi tidak akan memproduksi barang melebihi anggaran pemasaran. Yang kedua, alat pengawasan, memudahkan manajemen untuk mendeteksi penyimpangan keuangan sejak dini dengan cara membandingkan realisasi di lapangan dengan angka yang dianggarkan. Kemudian yang ketiga, alat motivasi, memberikan target pencapaian yang jelas bagi manajer dan karyawan sehingga mereka memiliki standar kinerja yang terukur. Kemudian yang keempat adalah optimisasi laba, memastikan alokasi dana diprioritaskan pada aktivitas yang memberikan nilai tambah dan profitabilitas tertinggi bagi perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik bukan hanya dokumen keuangan, tetapi senjata strategis untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.